Oke, video transformasi kali ini adalah tentang dilatasi. Nah, dilatasi itu sendiri adalah pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Jadi, misalkan ada titik-titik di mana titik-titik tersebut membentuk sebuah bangun. Nah, ketika titik-titik tersebut dipindahkan, masing-masing dipindahkan dengan dilatasi, maka titik-titik yang membentuk sebuah bangun tersebut bangunnya akan menjadi membesar atau mengecil sesuai dengan skala dilatasinya. Oke, contohnya di sini ada segitiga ABC, di mana dari masing-masing titik A, B, dan C ini akan ditransformasi dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah 3. Jadi, kalau kita punya dilatasi terhadap titik pusat 0,0 yang merupakan sebuah perkalian dari koordinat-koordinat suatu titik terhadap suatu skala K, maka jika titik asalnya adalah x, y ditransformasikan dengan titik pusat 0,0 dengan skala K, maka bayangannya akan menjadi K kali x dan K kali y. K-nya sendiri kalau dia lebih dari 1 maka akan menjadi sebuah pembesaran, sedangkan kalau K-nya lebih dari 0 kurang dari 1 akan menjadi sebuah pengecilan. Oke, kita lihat di sini titik A dari 0,0 ke titik A. Nah, ini skala 1. Oke. Nah, jika didilatasi dengan skala 3 berarti ini 1, kemudian ini skala 2 dan yang ini skala 3. Begitulah titik B. Titik B ini skala 1. Kemudian selanjutnya kita tarik garis lagi dari sini ke sini. Itu adalah skala yang kedua. Kemudian ditarik garis lagi ke sini jadi skala ketiga. Begitu pula yang C. Maka skala ketiganya di sini sehingga ini adalah posisi A aksen atau bayangan dari A. Ini B aksen atau bayangan dari B, dan ini C aksen bayangan dari C. Nah, titik-titik ABC ini yang digeser atau yang dipindahkan dengan dilatasi, ini titik ABC ini bangunnya membesar. Oke, contoh selanjutnya segitiga ABC dengan A1,3, B2,3, dan C2,1. Tentukan bayangan dari gambar segitiga ABC setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi titik awal atau 0,0. Nah, maka jika dengan skala 3, maka titik A1,3, maka masing-masing ini dikalikan 3, berarti 3 kalikan 1, yaitu 3, dan 3 kalikan 3 jadi 9. Sehingga bayangan dari titik A adalah 3,9. Begitu pula titik B, 2,3, maka 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9, maka bayangan dari titik B 6,9. Dan yang terakhir titik C 2,1, maka 3 kali 2-nya 6, dan 3 kali 1-nya adalah 3. Sehingga titik C-nya bayangannya adalah 6,3. Selanjutnya, nah, kalau kita gambarkan atau kita menarik garis secara manual, maka dari 0,0 ke titik A, nah, akan terlihat tarikan garisnya seperti ini. Maka kalau kita skalanya 3, maka kita lanjutkan. Ini skala yang pertama, kemudian dilatasi skala kedua, dan dilatasi skala ketiga, sehingga titik A aksennya ada di sini. Kita lihat, nah ini pas 3,9. Kemudian titik B, kita lihat garisnya dari 0,0 ke B, ya ini kotakan seperti ini, terus ini dari ujung ke ujung sini. Oke, ini skala yang pertama, kemudian ini skala yang kedua, dan yang selanjutnya ini skala yang ketiga. Begitu pula titik C. Nah, sehingga menghasilkan
titiknya sama semua, baik kita tarik garis secara manual maupun dengan rumus. Oke, contoh selanjutnya, segi 4 WXYZ dengan titik sudut seperti ini, kemudian didilatasi dengan faktor skala 0,5 dan pusat dilatasinya adalah dengan titik awal atau 0,0. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini titik aslinya, WXYZ. Nah, setelah didilatasi dengan skala 0,5, berarti ini didilatasi mengecil ya, karena 0,5. Ini hasil bayangannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, titik W min 4, min 6. Nah, karena skalanya 0,5, maka bisa kita tulis 1/2. Atau 0,5 jadi 5/10, kemudian 5/10 jadi 1/2. Nah, 1/2 ini kita kalikan dengan masing-masing koordinatnya. Oke, berarti setengah dikalikan min 4 hasilnya min 2, setengah dikalikan min 6 hasilnya min 3. Berarti W min 4, min 6 bayangannya menjadi min 2, min 3. X-nya min 4,8, tadi min 4 sudah kita hitung min 2, setengahnya. Kita tinggal menghitung setengah kali 8, berarti 4, maka X aksennya menjadi min 2,4. Selanjutnya Y-nya 4,8, tadi kita setengah dari 8 sudah kita hitung. Kita tinggal menghitung setengah dari 4, berarti titik Y aksennya adalah 2,4. Nah, Z ini 4, min 6, maka kita sudah menghitung semua ya. Tadi yang setengah kali 4 hasilnya 2, setengah kali min 6 hasilnya min 3. Jadi Z aksennya adalah 2, min 3. Nah, selanjutnya kalau dilatasinya titik pusatnya bukan 0,0 tapi 1,4. Nah, jadi ada persegi panjang KLMN. Nah, ini setelah digambar, ini K, ini L, ini M, ini N. Nah, dilatasinya bukan ke 0,0 lagi, tapi ke titik P. Nah, berarti kita tarik garis dari titik P ke K. Seperti ini. Karena skalanya 2, maka kita tinggal tarik garis satu kali lagi. Nah, sehingga K-nya ada di sini. P ke L juga sama, kita tarik garis sekali lagi L-nya di sini. P ke M di sini, maka tarik garis sekali lagi bayangannya di sini. Dan P ke N, kita tarik garis sekali lagi di sini. Nah, jadi titik N ini ternyata kebetulan menempati titik L. Nah, kalau kita menghitung, nah, jika ada dilatasi dengan titik pusatnya adalah P, A, B, dengan faktor skala K, maka kita menghitung pertama kita menghitung X min A dulu yang dalam kurung, kemudian hasilnya dikalikan dengan faktor skalanya, kemudian hasil perkaliannya dijumlahkan dengan A. Begitu pula yang koordinat untuk Y-nya. Nah, contohnya kita punya titik K 2,0, titik dilatasinya atau titik pusat dilatasinya adalah 1,4, skalanya 2. Maka K-nya kita ganti 2, ini skala 2. Kemudian X-nya diganti koordinat titik X2. A-nya diganti 1. Nah, kemudian kita hitung 2 min 1 terlebih dahulu, yaitu 2 min 1 adalah 1. Hasil dari 2 min 1 ini kan 1, kemudian kita kalikan skalanya 2. Nah, 1 kali 2 atau 2 kali 1 adalah 2, baru ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk yang koordinat Y, berarti K-nya diganti 2, titik koordinat Y-nya diganti 0, B-nya diganti dengan 4. Nah, sehingga kita hitung dulu 0 min 4. 0 min 4 itu adalah min 4. 2 kali min 4 hasilnya adalah min 8. Nah, min 8 ditambah 4 hasilnya adalah min 4. Sehingga titik K yang 2,0 tadi ya menjadi 3, min 4. Nah, begitu pula dengan titik yang lainnya. Ya,
Kita contohkan lagi yang L ya, 3 min 1 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya adalah 4 ditambah 1, 5. Ya, ini 2 dari skalanya, 3 dari X-nya, 1 dari A-nya. Cara menghitung yang sama untuk yang koordinat Y sehingga menghasilkan 5, min 4, titik M-nya menjadi 5,0 dan titik N-nya itu adalah 3,0. Nah, kebetulan titik N ini hasilnya atau bayangan dari titik N ini sama seperti koordinat titik L yang asli.